Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Wakil Ketua dan anggota. Yang terhormati Bapak Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah. Yang terhormati pimpinan-pimpinan OPD yang hadir, Pak Kadis Kominfo. Yang terhormati seluruh peserta, saya lihat kepala desa dan yang mewakili kepala desa. Ya, selesai. Lihat kepala desa dan yang mewakili kepala desa, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, rahmat dan hidayahnya yang ini kita semua sehat. Walaupun suasananya sejuk, tapi rasa-rasa ngantuk mulai. Apalagi saya lihat Pak Masram ini sudah. Saya dilapori beberapa pekan terakhir oleh Pak Masram. Saya cuma jawab siap. Saya takut dimarahi sama Pak Masram. Insyaallah kegiatannya saya akan hadiri. Beliau salah satu sahabat saya yang selama ini banyak berkontribusi pemikiran-pemikiran baik perkembangan daerah kita Maluku Tengah maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan organisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira tidak akan banyak yang saya sampaikan dalam momentum pada siang hari ini. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, teman-teman desa saat ini yang saya lihat adalah kita sudah memasang papan informasi yang berkaitan dengan rencana. Betul? Tapi realisasinya saya tadi mendengar ada 3, perencanaan, realisasi, dan tahun berjalan. Tidak salah kebetulan. Ya, jadi yang saya lihat selama ini baru ada 1. Betul ya? 2. Berarti saya tidak lihat kalau begitu. Yang saya lihat di mana-mana adalah rencana tahun berjalan. Apa yang direncanakan tahun ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan keterbukaan informasi ini yang terkadang seperti bahasakan tadi, seolah-olah ini akan membuka dapur kita ketika kita sampaikan keluar. Bisa dibayangkan kalau teman-teman yang datang itu teman-teman LSM, teman-teman wartawan bertanya, kira-kira kita bisa jujur tidak? Ini penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta kepala desa bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini sampai tuntas. Karena pada prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, memang seolah-olah kita akan membuka persoalan internal kita yang seharusnya mungkin tidak perlu dikonsumsi oleh publik. Tapi kalau kita mengelola pemerintahan kita itu ada di kabupaten, ada di kecamatan, dan ada di desa. Oleh regulasi, oleh Undang-Undang Nomor 14 Harian, memang kita dituntut terkait dengan informasi publik. Yang banyak problem kita di Maluku Tengah ini adalah terkait dengan seperti disampaikan tadi, bisa dibayangkan Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan kasus yang sampai masuk ke komisi itu 95% adalah desa. Dianggap berarti desa selama ini belum menyampaikan informasi yang terbuka terhadap publik. Desa itu sama dengan kabupaten, dia adalah dipilih langsung oleh masyarakat. Sehingga kecenderungannya memang politisnya masih ada. Bukan tidak mungkin yang mempertanyakan itu adalah ya. Karena itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman kepala desa supaya saudara-saudara nyaman memimpin desa selama 8 tahun, itu
itu semua lawan-lawan politik, lawan-lawan calon desa kemarin itu harus dirangkul. Bisa bekerja sama membangun desa karena hal yang seperti ini mungkin konsumsinya hanya di internal kita di desa, tapi bukan tidak mungkin tidak akan keluar dan bisa menjadi viral. Karena sekarang ini orang bilang no viral no judge. Untuk mengungkap sesuatu dikasih viral dulu. Kalau tidak viral, nggak bisa terungkap. Saya kasih contoh satu, ada kemarin saya baca di media. Bupati Mamuju Tengah, judulnya itu kira-kira begini. Bupati Mamuju Tengah seolah-olah bekerja sama dengan kepala desa Kire terkait dengan persoalan pembangunan jadi. Padahal saya tidak tahu tentang siapa yang dengan terkait sana. Saya bupati baru 3 bulan. Media itu tidak pernah mengkonfirmasi ke saya terkait dengan gazebo yang ada di Kire itu. Tapi seolah-olah dugaan mereka di sana pembangunan gazebo itu ada masalah, lalu kemudian bupati mendukung masalah itu. Kira-kira begitu judul media ini. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita, teman-teman desa, terkait dengan kehati-hatian kita dalam menjalankan pemerintahan desa. Kalau kita memang mau nyaman, ya sebaiknya jelas politik kita supaya untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa. Nah, saya kira urusan terkait dengan apa yang kita tampilkan dalam paparan informasi betul atau tidak betul, kita tampilkan dulu. Ini yang kami mau lakukan di tahun 25. Lalu kemudian proses di akhir mungkin inilah realisasi yang kami lakukan. 95% apa yang kami rencanakan itu adalah berjalan. Kira-kira begitu Pak Ketua ya? Nah, itu disampaikan. Sehingga dengan demikian, kalau ada oknum yang langsung mempertanyakan ke teman-teman kepala desa, walaupun tadi ada mekanismenya PPD ya, tadi yang tolong ditindaklanjuti di Pemkab Klaten terkait dengan PPD ini. Karena ternyata memang harus di setiap OPD, Pak Ketua ya. Nanti tolong ditindaklanjuti, saya mohon informasinya. Karena kita juga berharap betul-betul ini berjalan sampai ke dinas-dinas kita, ke kecamatan kita, bahkan sampai ke desa. Teman-teman desa juga setelah mendapatkan nanti sosialisasi, sampai ke rumah, ke desa, itu segera membentuk BPK ya, di tingkat desa. Sehingga apapun yang mendapatkan informasi, nah teman-teman kepala desa silakan berurusan dengan BPK di kantor desa. Kita jangan sampai lain yang belajar, lain yang bertanggungjawabkan, lain yang ditanya. Kalau seperti itu, saya khawatir informasinya akan beda. Lain yang belajar, lain yang bertanggungjawabkan, kemudian lain yang ditanya. Karena itu keterlibatan PPD yang disampaikan Pak Ketua tadi memang penting di tingkat desa agar PPD kita ini paling tidak memahami semua persoalan di desa. Kalau ada yang datang LSM mempertanyakan kenapa dikerja di sana, ini pekerjaannya, ini fotonya, ini dokumennya, tanggal sekian bekerja, selesai tanggal sekian, pembayarannya sudah selesai. Ya. Apa masalahnya? Kalau ada masalahnya, silakan tanya ke inspektorat. Kan kira-kira begitu. Clear. Tak perlu lagi berurusan dengan kepala desa. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, ini harapan kita. Karena itu kami juga menerapkan di kabupaten di semua OPD sehingga praktis ya seorang bupati tidak mesti harus tahu semua persoalan teknis di lapangan. Kalau saya butuh informasi cukup datang ke DPD di OPD masing-masing supaya mereka akan memberikan penjelasan secara teknis terkait dengan informasi yang ada di internalnya.
Ini kira-kira gambaran yang saya bisa berikan kepada kita semua, karena yang perlu kita berikan pemahaman ini adalah teman-teman kepala desa. Nah, dia termasuk saya sendiri. Pak Ketua, ini saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, dan tentu harapan saya juga di kabupaten ini bisa kita jalankan, Pak Kominfo, di internal kita di kabupaten, kemudian di kecamatan ya, sama dia, kemudian sampai kepada tingkat desa. Karena itu harapan kita Pak Kadis, ya bukan saya katakan paling lambat tahun 2025 tertentu, paling cepat, paling baik. Ya, begitu ya kawan-kawan kepala desa ya. Ini seperti disampaikan tadi, ini untuk melindungi kita juga. Seandainya ya, nanti teman-teman, makanya saya harapkan hanya meminta waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan. Mudah-mudahan sosialisasi ini akan bermanfaat buat kita semua, termasuk kawan-kawan kepala desa. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian yang hormati, demikian hal yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini punya manfaat yang luar biasa terhadap pemerintah daerah, dan tentu saya juga mengapresiasi Pak Ketua, Wakil Ketua dan anggota yang sudah hadir memberikan sosialisasi kepada Maluku Tengah, karena tentu informasi ini sangat penting bagi kami untuk menjadi pembelajaran terkait dengan undang-undang ini. Saya kira itu, saya diberi amanah untuk membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini saya nyatakan dibuka dengan baik. Demikian, mohon jika ada yang berkenan, saya mohon ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Yang terhormat Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Haji Arsyad BPMSI, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Hamka SPDI. Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Iqbal. Yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Mamuju Tengah yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi dan anggota Provinsi Sulawesi Barat, seluruh kepala desa Kabupaten Mamuju Tengah yang kami banggakan. Baik, izinkan kami selaku panitia penyelenggara untuk membacakan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik. Adapun dasar dari kegiatan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konsulen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial. Yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang terakhir, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2025. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik. Ini berarti pemerintah, lembaga negara dan organisasi lain yang menggunakan anggaran negara wajib memberikan akses yang mudah dan cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan keterbukaan informasi publik ini juga dibutuhkan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pertanian sebagai bagian dalam penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang ada.
Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu berlangsung di Aula Hotel Fadila Boyo, Kabupaten Mamuju Tengah, mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 5 Juli 2025. Pada kegiatan ini peserta diikuti oleh 150 peserta yang kami bagi dalam 3 sesi kegiatan, di mana masing-masing sesi itu diikuti oleh 50 peserta, di mana kegiatan ini terdiri dari kepala desa, OPD, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, camat, LSM, dan asosiasi pemerintah desa, serta media yang semua berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah. Sosialisasi ini merupakan langkah awal menuju keterbukaan informasi yang lebih luas. Mari kita sama-sama mengupayakan agar hak masyarakat dan atas informasi dapat terpenuhi. Dan kita dapat memulai dengan memastikan informasi itu penting dan mudah untuk diakses, mengkritik jika ada hambatan, dan terus mengkampanyekan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat luas. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam sosialisasi ini. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat membawa perubahan untuk keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing. Mari kita terus bersama-sama mengawal hak masyarakat atas informasi, karena keterbukaan adalah kunci menuju demokrasi yang lebih baik. Demikian laporan kami sampaikan. Kami mohon kepada Bapak Bupati Mamuju Tengah untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Mamuju Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati Wakil Dinas Kominfo tadi, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Dinas Kominfo yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat yang kami hormati, yang beserta kami pada kesempatan hari ini ada 3 komisioner yang hadir, Pak Wakil Ketua Pak Ahmad, ada Koordinator Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Pak Maslam, ada Koordinator Hubungan Kelembagaan ada Pak Firdaus Abdullah, dan wabil khusus Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saling bahan rahmatnya sehingga kita masih sempat diberi kekuatan dan bertemu di acara sosialisasi keterbukaan informasi publik di tahun 2025 di Hotel Fadila Mamuju Tengah. Bapak Bupati yang kami hormati, bahwa lebih awal kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan Bapak untuk hadir pada sosialisasi ini, sekaligus insya Allah sebentar akan membuka kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ini. Jadi sebelumnya saya memulai ini dengan pantun. Bapak-bapak peserta ya, minta cakepnya ya. Jalan-jalan ke pasar lama, beli salad dan juga duku. Informasi terbuka untuk semua, pemerintah semakin maju. Terima kasih. Bahwa sosialisasi ini dengan dasar yang dibacakan oleh Ibu kami tadi, bahwa ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa memang salah satu pasalnya bahwa hak semua orang untuk tahu. Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Jadi memang mutlak hukumnya kita untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Sehingga kemudian kita sangat berharap bahwa dengan terbukanya informasi ke publik ini juga akan mendorong salah satu yang sangat kita harapkan bagaimana supaya pemerintah bisa transparan, akuntabel dan bisa membawa kabupaten atau daerah ke depan bisa lebih baik. Saya kira itu, dan kami sangat berharap bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti oleh bapak-bapak kepala desa sampai tuntas. Insya Allah kami pinjam waktunya sekitar jam 5 insya Allah ke depan. Kita akan melakukan sosialisasi sekitar 1 sampai 2 jam ke depan. Kita akan memberikan beberapa materi, ya, paling banter 3 materi. Ini kemudian insya Allah dia akan menjadi bekal. Dan kehadiran kami di sini juga ingin menyampaikan bahwa izin Pak Bupati di beberapa daerah, saya masih mengingat ketika saya penelitian di 4 kabupaten terkait dengan keterbukaan informasi publik yang diperuntukkan PPID. Kebetulan pada saat itu saya kuliah di pasca sarjana Unhas dengan konsentrasi komunikasi politik. Judul tesis saya ya ini implementasi keterbukaan informasi publik lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan ada 2 kabupaten yang memang belum punya DPID, Sidrap dan Batu Sari. Ya, ini referensi sebentar Pak Bupati bahwa memang keberadaan kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Publik ini memang kadang menjadi momok. Artinya menjadi momok karena sebelum kita membaca dengan tuntas aturan ini pasti akan mengatakan bahwa parah ini akan membuka dapur ini. Tapi pada dasarnya ketika kita membaca tuntas aturan ini justru ini akan membantu kita dari semua persoalan-persoalan yang akan datang ke pemerintah kabupaten, OPD dan kepala desa. Saya yakin dan percaya dan saya bisa menjamin ketika amanah undang-undang ini kita laksanakan. Saya tadi bisa bincang dengan Pak Kadis Kominfo bahwa sudah ada surat keputusan ya, surat keputusan dari Bupati tentang pembentukan PPID di masing-masing OPD di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Cuman memang penting untuk dilakukan sampai ke desa-desa. Karena kenapa? Pilar utama pemerintahan kita ya desa. Mudah-mudahan di Mamuju Tengah ini tidak seperti kabupaten yang lain. Maksud saya seperti ini. Di kabupaten yang lain itu, di Komisi Informasi, yang paling banyak disoal adalah kepala desa. 115 kasus yang yang sementara bergulir di Komisi Informasi, 95% di antaranya adalah kasus sengketa informasi Badan Publik Desa. Ini penting saya sampaikan supaya bapak-bapak kepala desa sebelum masuk ke Komisi Informasi sudah memprotek diri dengan membentuk PPID. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi semua bentuk permintaan informasi baik dari wartawan, baik dari LSM, baik dari individu harus melalui proses di PPID. Tidak serta-merta langsung ke kepala desa sebagai atasan PPID. Nah, itu aturannya. Begitupun Bupati, ketika ada permintaan informasi dan dokumentasi ke pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah, otomatis harus juga PPID utamanya. PPID utamanya ini dalam undang-undang, bukan dalam undang-undang, tapi diatur bahwa PPID utama itu adalah dinas yang membawahi Kominfo. Seperti itu. Jadi kami berharap ini, mohon maaf Pak Bupati izin menyampaikan bahwa kami sangat berharap bahwa Pak Bupati melakukan penegakan dalam pembentukan PPID ini. Tapi kalau di Mamuju Utara,
tinggal melakukan aktivasi untuk PPID OPD. Tidak ada PPID utama di semua. Selain PPID utama di Kemenko, semua OPD adalah PPID pembantu. Saya kira itu, dan kami sangat berharap bahwa kami tidak akan mendapat laporan kasus informasi atau sengketa informasi dari Mamuju Tengah. Cukuplah oleh Wali Mandar, cukuplah Mamuju dan yang lain, supaya mudah-mudahan ketika PPID ini terbentuk dan bekerja dengan bagus, saya yakin bahwa proses lain Mamuju Tengah dari isu-isu yang tidak menyenangkan. Karena banyak hal-hal yang masuk ke kita, pada dasarnya hal yang sangat biasa dilakukan oleh kepala desa, yaitu pembuatan transparansi baliho transparansi tidak ada ya pada saya. Mulai dari perencanaan, realisasi tahun anggaran berjalan, yang sudah berjalan, dan rencana tahun yang akan datang. Dan saya sangat yakin mudah-mudahan di Kabupaten Mamuju Tengah ini semua desa memiliki itu. Dan izin Pak Bupati, saya semua badan publik pada dasarnya yang berarti adalah desa. Benar Pak desa ya? Ya. Karena hanya desa yang berani memasang realisasi dan rencana dan realisasi anggarannya tahun berjalan dan perencanaan yang lain. Aturan bahwa kalau ini tidak diikuti dengan pembentukan PPID, juga ini ada kurang. Jadi kami berharap Kabupaten Mamuju Tengah bisa membentuk itu, dan terakhir saya ingin menginformasikan bahwa kenapa kami penting untuk menyampaikan ini, karena di bulan Agustus minggu akhir kami akan melakukan monitoring dan evaluasi, dan ini rangkaian dari KS Award atau penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, yang nominatornya insya Allah akan kami masukkan PPID desa. Kalau PPID Kabupaten pastilah itu. PPID Kabupaten juga PPID pada pabrik yang vertikal. Kami akan lakukan di bulan Oktober itu, penganugerahan Oktober dan November. Mudah-mudahan ada salah satu desa di Mamuju Tengah ini yang bisa mewakili Sulawesi Barat ketika nasional. Karena saya dengar informasi sudah ada desa di Mamuju Tengah yang sudah melakukan kegiatan pelaporan dan yang lain dengan proses digitalisasi. Saya kurang paham desa apa namanya, tapi itu sudah menuju ke sana. Kita sangat berharap ini menjadi virus baik di Mamuju Tengah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kegiatan ke depan sampai akhir nanti, pada sore hari nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Bupati memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ismihi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami selama ini. Ya Allah ya Jamin yang Maha menentukan, dan kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik 2025. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, mudahkanlah seluruh rangkaian kegiatan kami. Ya Allah, dan jadikanlah negeri kami negeri yang bersatu, thayyibatun wa rabbun syukur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh rangkaian acara kami bernilai ibadah, karena bekerja adalah ibadah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang baik itu baik, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang buruk itu buruk, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghindari. Rabbana
sa'at sawabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.